Shalom. Bisa nggak saudara bayangin jam 12 Yesus naik ke kayu salib, jam 3 dia berkata sudah selesai. 3 jam tergantung antara langit dan bumi. 3 jam dia tergantung antara langit dan bumi. Buat apa dia melakukan itu? Buat kita orang bejat, supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan dia. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai anugerah yang sempurna. Anugerah adalah kemurahan Allah. Anugerah adalah kemurahan Allah. Tapi apakah anugerah itu murahan? Apakah anugerah itu murahan? Dia bermurah sama kita, tapi jangan jadikan itu sebagai suatu barang murahan. Anugerah yang murahan tidak menuntut pengorbanan. Saya ulang sekali lagi, anugerah yang murahan tidak menuntut pengorbanan. Saat kita berbicara soal pertobatan, pertobatan bukanlah penyesalan atas dosa. Sekali lagi, pertobatan bukanlah penyesalan dari dosa, tapi pertobatan adalah perubahan sikap hati kita, perubahan akal budi kita, perubahan sudut pandang kita, cara berpikir kita, cara hidup kita. Itu namanya perubahan. Itu namanya pertobatan. Kita diubah segalanya, kita diubah segalanya, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Dan ini ada harga yang harus bayar, dan ini sangat mahal. Sekali lagi, ada harga yang harus dibayar, dan ini sangat mahal. Anugerah itu kemurahan Allah. Jangan pernah jadikan itu murahan. Saudara harus mengalami perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan akal budi, sudut pandang, cara berpikir, dan perubahan segala sesuatunya. Saudara harus menghargai korbannya di atas kayu salib. Ingat saudara, ingat, terima Allah tidak seperti menerima barang. Saudara menerima barang, saudara berhak atas barang itu. Tapi ketika saudara menerima Allah, Allah berhak atas saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara menerima barang, saudara berhak atas barang itu. Tapi ketika saudara menerima Allah, Allah berhak atas hidup saudara. Simak baik-baik ya. Siapapun yang telah mengerti anugerah dengan benar, dia akan memproyeksikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Siapapun yang telah mengerti anugerah dengan benar, dia pasti memproyeksikan dirinya untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi terang dan garam, untuk saudara bisa berbuah-buah lebat bagi Tuhan, supaya saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kekristenan tanpa perubahan itu bukan kekristenan. Sekali lagi saya ulang, kekristenan tanpa perubahan hanya sebatas agama. Kalau saudara bilang saya pengikut Kristus, saudara harus berubah luar dalam. Kita harus berubah total. Hanya orang yang telah mati bagi kepentingan dirinya sendiri yang bisa dipakai Tuhan secara maksimal. Saya ulang sekali lagi, hanya orang yang telah mati dari kepentingan dirinya sendiri baru bisa dipakai Tuhan dengan maksimal. Kalau saudara nggak mati dari kepentingan saudara, saudara nggak pernah bisa dipakai secara maksimal. Kalau saudara bilang saya mau dipakai maksimal sama Tuhan,
matilah dari kepentinganmu. Orang yang memahami anugerah Allah dengan benar, pasti urusannya di dunia ini, hanya untuk Allah semata. Saya ulang sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh memahami anugerah Allah dengan benar, pasti urusannya di dunia ini hanya untuk Allah semua. Kalau urusan kita belum untuk Allah, kita belum memahami anugerah Allah dengan benar. Simak ya saudara, keselamatan adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Oleh sebab itu harus korbanin segala-galanya, harus mengorbankan segala-galanya. Matius 13 ayat 45 sampai 46. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya, mencari mutiara yang indah, mencari dengan sangat, seperti mengejar suatu harta karun. Terus ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Rela nggak kita menukar semua yang ada di dunia dengan sesuatu yang tidak kita lihat? Rela nggak kita menukar semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki, hanya untuk mendapatkan kerajaan surga? Ini yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Anda sudah dapat mutiara itu, rela nggak seluruh hidup saudara diserahkan demi mendapatkan harta yang tidak ternilai itu? Lihat ya, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara perhatikan kata mengejar. Mengejar itu pakai kata dioko, yang sama dipakai juga di Filipi 3 ayat 6. Dioko. Filipi 3 ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Penganiaya jemaat pakai kata dioko, penganiaya juga pakai kata dioko. Apa maknanya? Maknanya apa? Penganiaya, mengejar. Artinya saudara harus mengejar itu, sepertinya tidak ada yang lain yang saudara pusingkan. Saudara harus sampai ke sana. Mengejar, menganiaya, artinya ras, kejar dimanapun juga kejar, seperti tidak ada sesuatu yang lain yang saudara butuhkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Rela nggak seluruh hidup kita diserahkan demi harta yang tidak ternilai itu? Saya bilang sama saudara, seberapa saudara menilai keselamatan? Seberapa saudara menilai keselamatan itu terlihat dari seberapa saudara mau berkorban. Mengorbankan diri saudara sendiri. Semakin saudara menilainya mahal, semakin saudara mengejar itu. Semakin saudara menilai keselamatan itu sebagai suatu barang yang mahal, semakin saudara mengejar itu. Supaya apa? Supaya saudara mendapatinya. Kalau saudara nggak berurusan dengan ini, saya bilang, saudara menilai keselamatan sebagai sesuatu yang rendah, yang murah. Saudara akan menilai anugerah itu sebagai sesuatu yang murah.
Saudaraku, apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi Tuhan memberinya buat kita. Kita nggak layak, tapi Tuhan kasih buat kita. Kalau saudara mau bicara soal anugerah, itu Paulus banyak bicara soal anugerah. Tapi luar biasanya, Yohanes pakai kata lain, yaitu kasih. Jadi anugerah adalah kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih Allah kepada kita, itulah anugerah. Bukan karena kita mengasihi dia, tapi karena dia mengasihi kita, supaya kita mengasihi dia. Titus 3 ayat 4-7. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasihnya kepada manusia. Iya, kemurahan itu kindness atau loving kindness, kebaikan, kemurahan, kasih setia. Ayat 5. Ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, terus, tetapi karena rahmatnya, tapi karena rahmatnya, itu pakai kata mercy, belas kasihan. Anugerah itu adalah belas kasihan. Anugerah juga artinya kebaikan Allah. Anugerah adalah kasih setia Allah. Itulah anugerah. Terus ayat 6. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Lihat ya, semuanya sudah dilimpahkan kepada saudara melalui Yesus Kristus. Ayat 7. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Iya. Lihat ya, anugerah itu apa? Anugerah itu adalah mercy, belas kasihan Allah kepada kita. Anugerah itu adalah kindness, kebaikan, kemurahan Allah kepada kita. Kasih setia Allah, loving kindness. Itulah anugerah. Anugerah adalah kasih Bapa yang mengutus anaknya menderita dan mati bagi kita. Sekali lagi, anugerah adalah kasih Bapa yang mengutus anaknya menderita dan mati bagi kita. Kemurahan Allah dinyatakan saat Dia menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anugerah yang sempurna. 2 Korintus 8 ayat ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya saudara diperkaya oleh Dia di dalam kemurahannya. Saudara mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Dia. Simak ya, sudahkah saudara menyerahkan serahin sesuatu dari, sudahkah kita menyerahkan sesuatu kepada Allah? Saya bilang, jika saudara belum kehilangan apa-apa demi Kristus, maka saudara sulit memahami pengorbanan Yesus. Saya ulang sekali lagi, jika saudara belum kehilangan apa-apa demi Kristus, maka saudara sangat sulit memahami pengorbanan Yesus. Saudara harus mengalami, baru saudara menyadari, baru saudara mengenal. Contoh, saya pernah sakit lambung, saya pernah melilit, usus saya pernah melilit. Begitu saya ngelihat ada orang yang mengalami hal yang sama, saya bilang saya pernah ngalamin itu dan saya merasakan kasihan kepada dia. Saudara harus mengalami
baru saudara memahami pengorbanan Yesus. Kita memahami seseorang mengalami sakit tertentu, baru kita tahu ketika orang mengalami sakit yang sama. Kita mengalami lebih dulu. Karena kita tidak mengalami penderitaan Yesus. Saya ulang, simak baik-baik. Karena saudara dan saya tidak mengalami penderitaan Yesus, ini yang menyebabkan kita jadi tidak menghormati dan tidak menghargai kematiannya. Karena saudara tidak mengalami penderitaan Yesus, saudara jadi tidak menghargai pengorbanannya. Pengorbanan Yesus dapat saya uraikan dalam khotbah-khotbah dengan kata-kata yang menggugah. Tapi kalau saya nggak pernah kehilangan sesuatu demi Kristus, nggak akan mengubah Anda. Sekali lagi saya ulang, kalau saya tidak pernah mengalami kehilangan sesuatu demi Kristus, tidak akan bisa berubah kita semua. Saudara harus mengalami kehilangan sesuatu demi Kristus, baru saudara mulai ngerti arti pengorbanan Tuhan. Arti pengorbanan Tuhan. Saudara harus alami dulu kehilangan sesuatu, baru saudara menghargai dia. Contoh, suatu hari saudara kehilangan kesenangan. Saudara kehilangan kesenangan demi Kristus. Suatu hari saudara disakitin orang, harga diri saudara diinjak-injak. Saudara kehilangan pegangan. Orang-orang mencampakkan saudara, orang-orang ngejauhin saudara. Saudara seperti barang rongsok, saudara seperti tidak dianggap, saudara diabaikan orang. Pada saat saudara ngalamin itu, saya bilang sama saudara, saudara hanya merasakan sedikit dari pengorbanan Yesus. Mungkin saudara begitu saudara dihina orang, dan saudara harus mengampuni orang itu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu bilang, Tuhan terima kasih, saya boleh mengalami sedikit apa yang Tuhan alami. Ketika saudara kehilangan harga diri demi Kristus, kita baru dapat berkata, Tuhan, sekarang aku baru ngerti apa yang kau alami. Ingat ya, Yesus itu dihina luar biasa. Dia diludahi wajahnya, dia ditampar, dicambuk, dipaku. Kita nggak ngalamin itu, kita nggak hargain itu. Justru saudara baru belajar menghargai korban Yesus ketika saudara disakiti orang dan saudara tidak boleh membalas. Ketika engkau dihina orang dan engkau tidak boleh membalas, saudara mungkin di situ baru bilang, Tuhan terima kasih, saya boleh merasakan sedikit pengorbananmu. Sedikit, itu baru sedikit. Ibrani 12 ayat ketiga. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lihat ya, ingat selalu akan Dia. Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Saudara baru disakitin dikit, udah bilang, waduh Pak, emang konyol itu orang, dia layak dibantai. Kita baru dikatain aja, baru dikatain sedikit aja, kita udah marahnya kayak apa. Baru disinggung sedikit aja, udah kayak apa. Saya bilang ya, siap ya, dengar ya. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan orang yang nyakitin kamu, dan engkau nggak tegur sapa sama dia, saya bilang sama engkau tidak menghargai korban Yesus, dan engkau tidak mengenal pengorbanan Yesus. Sama sekali engkau tidak mengenal pengorbanan Yesus. Lihat, janggut ditarik, waduh sakitnya kayak apa coba.
Nih dijambak, bukan rambut yang dijambak, ini janggut yang dijambak. Bayangin sakitnya kayak apa. Siapa yang punya janggut di sini? Aci, Ci, coba. Rahel jambak. Udah sakitnya minta ampun. Kalau pakai pisau cukur nggak keras, nggak sakit, betul. Kalau dijambak di sini, aduh sakitnya minta ampun. Coba bayangin, saudara bayangin kalau saudara diludahin orang. Mending kalau ludahnya begitu aja, kalau belum sikat gigi lagi. Udah 3 hari belum sikat gigi terus diludahin lagi. Bisa bayangin, saudara harus ngampunin di situ. Saudara bilang di situ, terima kasih Tuhan saya boleh ngalamin sedikit penderitaanmu. Sedikit itu baru sedikit penderitaan Tuhan. Dia di janggutnya dijambak, wajahnya diludahi, dia ditampar. Waduh Pak, saya ditampar sama suami saya ditampar sama si ini, saya ditampar sama si ini. Nggak apa-apa, Tuhan pun menanggung itu. Kalau saudara mengampuni ketika saudara ditampar, saudara bilang, terima kasih Tuhan saya boleh mengalami sedikit penderitaanmu. Nggak ada alasan untuk berkata, aku terluka, aku sakit. Nggak ada alasan untuk itu. Yang ada cuman, Tuhan terima kasih aku boleh ngalamin sedikit penderitaanmu. Lukas 23 ayat 24. Lukas 23 ayatnya ke-24. Lukas 23 ayat 24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ya, terus Ayat 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. saudara pernah nggak diperlakukan semau-mau? Pernah nggak dibikin seperti itu sama orang? Gimana responmu? Marah? Emosi? Sakit hati? Saya bilang, engkau tidak menghargai kematian Yesus. Kita akan diperlakukan semau-maunya. Tapi kita harus bersyukur karena itu sebagian dari penderitaan Yesus. Simak ya saudara, anugerah itu melibatkan pengampunan. Pengampunan melibatkan pengorbanan. Oleh sebab itu anugerah itu sangat mahal. Anugerah sangat mahal. Anugerah melibatkan pengampunan. Dan pengampunan melibatkan pengorbanan. Siapa di sini yang pernah disakiti dan saudara harus mengampuni, dan di situ tanpa ada pengorbanan? Tidak mungkin. Kalau saudara disakiti, ya saudara harus mengampuni, dan itulah pengorbanan. Itu yang menyebabkan anugerah sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu ditebus, kamu jadi milik Dia. Terus 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. iya, kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan oleh dunia, bukan oleh kekuatan dunia ini. Terus Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. iya, anugerah sangat mahal. Pernahkah Anda disakiti dan dilukai dan saudara harus mengampuni? Itu tanda saudara telah mengalami sebagian penderitaan Yesus. Pernah gak saudara terluka dan saudara harus mengulurkan tangan buat orang yang menyakiti saudara? Itu tandanya saudara sudah mengalami sebagian dari penderitaan Yesus. Saya tanya sama saudara, Yesus bergumul di Getsemani sampai keringatnya seperti peluh berdarah, betul? Pernah nggak saudara bergumul untuk melepaskan diri dari dosa? Saudara sadar itu salah dan saudara bilang, Tuhan tolong saya, ini salah, saya nggak mau lagi bikin, Tuhan tolong saya. Saudara menentang dosa lewat doa saudara, saudara seperti
seperti menggeliat, pengen lepas dari dosa. Itu tandanya saudara setelah mengalami sebagian penderitaan Yesus. Saudara belum pernah, kalau kita belum pernah berkata tidak pada dosa dan bergumul tentang dosa supaya kita lepas dari dosa, saya bilang engkau belum masuk ke Taman Getsemani. Jangankan sampai Golgota, Taman Getsemani pun belum. Saudara harus lepas dari dosa, bergumul seperti Yesus bergumul. Jika Anda bergumul untuk lepas dari dosa-dosa Anda telah mengalami sebagian penderitaan Yesus. Saudara simak ya. Tahukah saudara, tidak ada hukuman mati yang lebih kejam dari penyalipan. Tidak ada hukuman mati selama di dunia ini. Tidak ada hukuman mati yang lebih kejam dari penyalipan. Luar biasanya, di kayu salib mau dikasih anggur bercampur empedu. Tahu nggak? Sini sudah tahu semua ya anggur campur empedu ya. Anggur campur empedu itu seperti morfin di zaman sekarang untuk penghilang rasa sakit. Wah Pak, jadi kalau saya mau pakai morfin, pakai anggur dicampur empedu. Itu seperti morfin untuk ngilangin rasa sakit. Dan Tuhan menolaknya. Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tuhan nggak mau minum anggur campur empedu. Kenapa? Karena itu penghilang rasa sakit. Berapa banyak dari kita, begitu kita sakit, apa yang keluar dari mulut kita? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa? Tuhan sakit, Tuhan nggak ngerasain apa yang saya rasain. Kita sering ngomong sama orang-orang di sekitar kita, lu enak, lu nggak ngerasain apa yang gua rasain, lu nggak ngalamin apa yang gua alamin. Saya bilang kita semua mengalami dengan cara yang berbeda-beda. Bukan berarti kita tidak mengalami. Kita selalu mengasihani diri sendiri. Sekali lagi saya bilang, kita selalu mengasihani diri sendiri. Saat ini saya bilang, kalau saudara masih mengasihani diri sendiri, terus mengasihani diri sendiri, komplain terus, bersungut-sungut terus sama Tuhan, saudara belum merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita komplain, kita nangis, sakit sedikit sungut-sungut. Simak ya saudara ya, salib membuat orang mati perlahan, kehabisan darah. Aduh, kalau misalnya penembakan ya, ditembak, ada grup tembak, ditembak, der sekali, 3 detik selesai, betul gak? Mati langsung. Ini 3 jam digantung loh. Kejam loh, benar-benar kejam itu. Benar-benar kejam. Sampai dia kehabisan darah, nggak ada lagi darah yang keluar. Lambungnya dicolok, cuman keluar air, nggak ada lagi darah yang keluar. Betapa besar penderitaan yang dia alami, seharusnya kita yang alamin. Ketidakpahaman akan apa yang Yesus alami, karena kita tidak mengalami, membuat kita sering meremehkan korbannya dengan hidup sesuka-suka kita. Kita hidup semau-mau kita hidup sesuka-suka kita. Kenapa? Karena kita tidak mengalami apa yang dialami. Mungkin kalau sekarang masih ada penyalipan, kita akan takut luar biasa ngelihat itu. Bisa gak saudara bayangin, saudara lewat misalnya penyalipan misalnya di Gunung Sahari. Kan gunung Kalvari itu Gunung Sahari. Misalnya penyalipan di Gunung Sahari. Saudara tiap kali ngelewat, saudara ngeliat ada salib, ada orang tergantung di sana. Hidup enggak, mati enggak. Coba saudara lewat sana, saudara bilang, gua nggak mau bikin salah supaya gua nggak naik ke sana. Betul nggak? Gua nggak mau bikin salah supaya gua nggak naik ke sana. Bisa nggak saudara bayangin itu? Mau nggak saudara bikin salah? Yesus sudah menanggungnya Pak. Yesus sudah menanggungnya. Ini yang membuat saudara meremehkannya. Saudara menganggap anugerah sebagai suatu yang murahan akhirnya. Anugerah
bukan hanya melibatkan pengampunan, tapi anugerah adalah komitmen total Allah kepada kita lewat Yesus Kristus. Allah berkomitmen untuk menyelamatkan saudara lewat Yesus Kristus. Anugerah itu adalah rahmat kasih Allah pada kita yang baru kita alami, baru kita pahami saat saudara melihat Yesus. Saat saudara melihat Yesus, baru menderita penderitaan yang baru saudara bilang, aduh Tuhan, Engkau tidak layak di sana. Saya yang seharusnya di sana, tapi Engkau gantikan posisi saya. Saya tanya sama saudara, apa yang Allah telah sayangkan? Apa yang Allah sayangkan demi kita? Apa yang Allah sayangkan demi saudara, demi saya? Apa coba yang Allah telah sayangkan demi kita? Tidak ada. Bahkan Yesus Kristus putranya diserahkan kepada kita. Yesus Kristus putranya Dia serahkan buat kita. Dia gak sayangin apa-apa. Bisa gak saudara bayangin ini? Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lihat, gimana mungkin Tuhan gak menyerahkan segala-galanya? Tuhan udah nyerahkan anaknya yang paling terbaik buat kita. Yesus Kristus rela kehilangan segalanya demi kita, demi saudara, demi saya. Itulah anugerah. Saya tanya sama saudara, bersediakah saudara kehilangan segala-galanya demi Tuhan? Bersedia nggak saudara kehilangan segala-galanya demi Tuhan? Bersedia nggak? Kenapa membisu? Di sini kita bilang bersedia. Begitu kita tidak dihargai orang, begitu orang memperlakukan kita dengan semena-mena, aduh, saudara harus mengampuni, saudara tetap harus mengasihi. Di sini baru bilang kita telah kehilangan harga diri, kita telah kehilangan sesuatu yang berharga demi Tuhan. Tuhan telah menyerahkannya total, artinya sepenuhnya buat kita. Kita juga harus menyerahkan total demi Tuhan. Simak ya, penyalipan itu lebih buruk dari kematian. Penyalipan itu lebih buruk dari kematian. Mati itu mudah, cepat. Tapi kematian lewat salib lama, digantung 3 jam. Nggak gampang loh. Lihat ya, Yesus Kristus rela total sampai tetes darah penghabisan. Saudara melihat Yesus, saudara melihat anugerah. Ketika saudara melihat Yesus, saudara ngelihat, aduh itu anugerah yang besar buat saya. Saudara akan menghargai pengorbanannya. Saudara nggak akan hidup suka-suka lagi. Lihat Yesus, lihat anugerah. Saat paku ditancap di tangannya, di kakinya, mahkota disemat di kepalanya, punggungnya dicambuk, itu anugerah. Kita baru disakitin orang sedikit aja udah ngelawan. Kita baru menderita sedikit aja udah komplain. Bilang, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Yesus bilang, gombal loh. Saya rindu nih saudara, kita semua berubah nih. Kita semua berubah. Apa anugerah Allah? Apakah anugerah Allah telah menyentuh hati saudara yang paling dalam saat ini? Apa yang belum Dia berikan pada kita?
Tidak ada, semua sudah. Saya minta diputar ya video ya. Ini 5 tahun lalu. Ini 5 tahun lalu Tuhan kasih melalui saya suatu renungan Jumat Agung. Ini terjadi 5 tahun lalu. Saya harap saudara menyimak baik-baik supaya saudara menghargai apa yang telah Dia lakukan buat saudara. Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi, janganlah seperti kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Aku tahu, waktunya sudah hampir tiba. Nyawaku harus kuserahkan untuk mereka yang menolak dan menantang aku. Aku takut peluhku bagaikan titik darah yang berteteskan ke tanah. Siapakah yang bersama dengan aku? Semua terlelap saat mautku menghadap. Aku ditangkap bak penjahat. Aku diadili apa yang telah kulakukan. Aku ditinggal dan dikhianati oleh mereka yang berkata mengasihi aku. Malam kelam terasa begitu mencekam. Kulalui sendirian dengan berjuta pertanyaan. Apakah yang akan kuderita? Putusan pun datang, cambuk pun menantang. Aku telanjang diikat pada sebuah tiang. Kulakukan bagi mereka yang menentang. Bola besi yang berduri dan potongan tulang domba yang tajam mulai menancap, merobek kulitku sedikit demi sedikit. Perih, sakit, tetapi aku terdiam karena kasih yang lebih besar. Aku diolok sebagai raja kesakitan. Mahkota duri menancap di kepala. Darah pun mengalir menutupi pandanganku terhadap mereka yang kucinta. Bahkan mulai ditaruh di pundakku. Itulah tempat kematianku. Aku melangkah setapak demi setapak. Berat, tetapi tetap taat. Kupikul dengan penuh sukacita agar mereka tidak binasa. Orang berkumpul memandang dan mentertawakan penderita. Siapakah di pihakku? Di manakah selama ini yang bersama dengan mengeluh-elukan aku? Lelah, paku ditancap di tangan dan di kaki. Kurelakan agar mereka terlepas. Aku tergantung antara langit dan bumi. Dunia menolak aku, langit pun menghindari aku karena kejahatan yang sekedar disangkakan. Ajalku telah datang, maut menghadang, kasihku membentang. Ku jalani kehendak Bapa sebagai bukti kasih-Nya yang sempurna. Anakku, maukah
Kau datang kepadaku dan menikmati kasihku. Lihat ya, tersentuh gak saudara sama apa yang Tuhan telah lakukan buat saudara? Kalau saudara gak tersentuh, saya bilang hatimu lebih keras dari batu. Mau berubah gak kita? Karena dia telah mengerjakan segalanya buat kita. Saya bilang sama saudara ya, tidak ada kasih yang begitu murni, dan tidak ada kasih yang sangat tidak egois selain kasih Yesus kepada kita. Kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Masih mau nggak kita hidup semena-mena, sesuka-suka kita? Aduh, lewat Kristus kita justru mengalami Allah. Lewat Kristus kita bisa kontak dengan Allah. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan itu hadiah dari Allah lewat pengorbanan Yesus. Tapi sayang, banyak orang hari ini menjadikan Yesus sebagai alat untuk mencapai keselamatan, tapi tidak menjadikan Yesus sebagai tujuan. Kita banyak kali menjadikan Yesus hanya sebagai alat. Saudara mau buka botol, saudara nggak bisa karena gigi saudara kurang kuat. Saudara harus pakai pembuka botol. Begitu botolnya sudah terbuka, saudara sudah minum, saudara nggak butuh lagi pembuka botol. Begitu saudara merasa sudah diselamatkan, saudara nggak butuh Tuhan. Begitu percaya, kita yakin selamat, tidak ada tanggung jawab dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan pasti mengampuni saya. Yesus kita jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kepuasan-kepuasan kita. Yesus kita tidak jadikan segala-galanya bagi kita. Kita jadikan dia tujuan hidup kita dong. Saya bilang sama saudara, anugerah bukan alat sekali pakai lalu saudara buang. Anugerah bukan alat sekali pakai yang saudara pakai sekali terus saudara buang. Salah. Saudara butuh anugerah setiap saat. Saudara harus berkontak dengan Allah setiap saat. Saudara hargai semua kematiannya, apa yang dia telah perbuat buat saudara. Hargai, jangan diabaikan. Tuhan mau saudara rindu sama dia terus menerus, rindu sama dia terus menerus. Kenapa saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya tanya sama saudara sekarang, jawab dengan jujur, kenapa saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin jawaban kita, saya mau diselamatkan. Saya mau diselamatkan. Saya bilang sama saudara, jika saudara takut masuk neraka, tapi saudara tidak tertarik pada Yesus, sesungguhnya neraka sudah ada di tanganmu. Neraka sudah ada dalam genggamanmu. Saudara takut masuk neraka, saya nggak mau masuk neraka, saya harus percaya Yesus. Tapi saudara nggak punya kerinduan akan Yesus, sesungguhnya neraka sudah ada di dalam genggamanmu. Bahaya sekali hidup kita. Kita nggak punya kerinduan akan Tuhan.
Kita hidup semau-mau kita. Kita bermusuhan dengan banyak orang. Kita nggak ngerasain apa yang Tuhan rasain. Ketika dia digantung di antara langit dan bumi, dia masih bilang, ampuni, aku mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa nggak saudara mengampuni orang seperti itu? Walaupun kita sakit, dalam sakitnya, tetap kita harus, Tuhan nggak bilang apa-apa, Tuhan cuma bilang, ampuni nak. Aku nggak bisa, tapi Tuhan bilang, kamu bisa bersama aku. Kamu cuma nggak mau aja. Tuhan, aku mau lepas dari dosa. Pernah nggak saudara bergumul seperti Tuhan bergumul di Taman Getsemani untuk lepas dari dosa? Kalau tidak, jangankan saudara naik ke Kalvari, sampai Getsemani pun tidak. Hal ini bisa terjadi ketika cara berpikir saudara, cara pandang saudara, semua berubah. Saya tanya sama saudara, apa yang lebih berharga dari keselamatan? Apa yang lebih berharga dari keselamatan kita? Saya tanya sama saudara, apa yang lebih berharga dari keselamatan kita? Ada nggak? Nggak ada. Ada keselamatan orang di sekitar kita. Keselamatan orang-orang di sekitar kita. Roma 9 ayat 3. Roma 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus bilang, aku rela masuk neraka asal semua orang di sekitarku diselamatkan. Aku mau mati-matian demi orang-orang di sekitarku. Penuhnya nggak saudara hati seperti itu? Itu hati Tuhan. Jika kita punya hati seperti itu, kita menghargai anugerah Tuhan. Kita memahami arti kematiannya. Saya lihat ada orang-orang gak beres di sekitar kita. Kita malah musuhin. Aduh, ampun dah. Di mana perasaan Tuhan? Kita bilang kita menyatu dengan Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Dia, tapi kita benci orang-orang di sekitar kita. Kita benci kelakuan mereka. Punya nggak kita perasaan seperti Tuhan? Aku rela masuk neraka asal semua diselamatkan. Paulus sampai bilang, aduh gak penting, yang penting semua diselamatkan. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat itu, saya bilang sama saudara, engkau siap dipermuliakan bersama Tuhan. Jujur saya bilang, saya jauh dari benar. Kita semua harus sadar kita rindu Tuhan. Tuhan mau kita punya hati yang selalu rindu sama Dia. Seperti Mazmur 42. Seperti di Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Punya gak kita kerinduan seperti ini sama Tuhan? Punya nggak kita kerinduan yang seperti ini, seperti rusa merindukan air? Kalau saudara nggak punya kerinduan ini, apa artinya anugerah Tuhan? Apa yang Tuhan telah lakukan? Saudara tidak punya rindu sama Dia kok. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terus, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terus, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kadang kita harus mencapai titik dipermalukan. Apa yang kita doakan gak dijawab-jawab. Sepertinya orang bilang, lu percaya, lu berdoa, lu rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi gak ada hasilnya. Kadang kita mengalami titik itu. Tapi bisa gak kita seperti Daud yang bilang, Tuhan, aku tetap merindukan Engkau walaupun doaku belum dijawab. Terus baca firman juga bukan cuma hanya baca, tapi resepin semuanya. Terus, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Aku gundah gulana Tuhan. Terus, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, sementara orang-orang menekan aku. Terus, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Aku lebih dulu ke rumah Allah. Aku semangat untuk mencari Allah. Terus,
dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Iya, terus? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa kita harus tertekan? Kenapa banyak masalah yang membuat kita tertekan? Terus? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Terus? Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 7. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Aku tertekan tapi aku ingat akan Tuhan. Aku mengalami kelegaan ketika aku ditekan oleh banyak hal. Tuhan cuma bilang serahkan bebanmu sama Tuhan. Jangan kamu pikulah. Bersyukur sama Tuhan kalau engkau bermasalah hari ini. Kenapa? Karena engkau diizinkan merasakan sebagian apa yang Yesus rasakan. Bersyukur sama Tuhan kalau engkau dihina orang, karena engkau telah merasakan apa yang Tuhan rasakan, walaupun itu sebagian kecil. Bersyukur sama Tuhan kalau engkau diabaikan, di-reject orang. Kenapa? Karena engkau mengalami sebagian yang Tuhan rasakan. Yesus telah beli arti bagi keselamatan. Tanya pada diri kita sendiri, apa motivasi kita menjadi orang Kristen? Berani gak saudara bilang sama diri saudara, saya tidak berminat pada keselamatan, saya berminat pada Yesus. Saya tidak berminat pada keselamatan, tapi saya berminat pada Yesus. Saudara memiliki iman, serahkan diri saudara kepadanya. Seperti saudara menyerahkan diri saudara kepada orang yang saudara percayai. Lihat ya. Saya punya, misalnya saya ada sakit, misalnya usus buntu. Saya seorang dokter, saya nggak bisa operasi diri saya sendiri. Nggak bisa. Karen dokter, saya harus nyerahin diri saya ke Karen. Karen, operasi saya. Dan saya mempercayakan diri saya ke sini. Iman itu berhubungan dengan pihak lain. Sekali lagi, iman ditujukan pada pihak lain. Miliki iman, serahkan diri ke tangannya. Percaya, dia pasti mengerjakan yang terbaik buat saudara. Ketika saudara menyerahkan diri saudara ke tangan Tuhan, itulah komitmen total saudara. Nggak usah takut dengan apa-apa, nggak usah takut dengan masa depanmu. Kenapa? Karena Dia yang menjaminnya sempurna. Nggak usah takut dengan hari esok. Kenapa? Karena Dia menjaminnya sempurna. Nggak usah takut dengan apapun. Kenapa? Karena Dia telah menyerahkan segala-galanya tanpa sisa. Jangan pernah takut. Tuhan hidup di dalammu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberkatimu. Amin.